Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di kali ini saya akan membahas yaitu video ada seorang oknum Habib yang mengklaim bahwasanya para habaib yang datang ke Indonesia ini itu memiliki peran penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu kemudian Habib tersebut itu mengklaim bahwasanya Habib Ali Kuitang berperan pada bendera merah putih dan penentuan tanggal kemerdekaan. Nah, inilah klaim mereka ya teman-teman ya. Mungkin mereka ini demi kepentingan suatu kelompok agar dihormati oleh pribumi ya. Namun ini telah dibantah oleh Profesor Anhar Gonggong. Itu semua tidak benar, itu klaim palsu. Lawang kuburan aja diklaim ya teman-teman ya, dibaklawikan, apalagi ini dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah teman-teman ya, jadi lebih lengkapnya kita langsung saja ya, mari kita simak Habib tersebut yang mengklaim bahwasanya para habaib yang datang di Indonesia ini memiliki peran penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Oke. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Nah, udah mulai ya teman-teman ya, kakek saya gitu ya. Mari kita lanjutkan ya. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Wah, hebat ya teman-teman ya. Ya, hebat. Para Habib ini memang hebat ya. Saya akui hebat ngibulnya ya. Mari kita lanjutkan. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Semua diklaim ya teman. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya klaim dari habaib ya, bahwasanya habaib ini berperan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Nah teman-teman, benarkah demikian ya para habaib ini berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia? Nah teman-teman, jadi ini akan dijawab oleh Profesor Anhar Gonggong. Jadi beliau ini akan menjawab yaitu klaim palsu yang diklaim oleh oknum habaib ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah lalu ada dua dari sekian banyak. Bahan yang masuk, dua yang diterima. Sultan Hamid sama Yamin. Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya. Diterima
Tetapi begitu Bung Karno melihat, Ya, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Oh, Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. berarti bukan dari Sultan Hamid. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Oh, jadi Sultan Hamid ini pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Loh, kok bisa ya teman-teman ya? Ini kok seakan-akan ada kerjasama dengan Belanda ya teman-teman ya. Oke, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan ya. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Nah, jadi enakan tidur di negeri Belanda gitu ya. Terima kasih, itu jawaban saya. Sedangkan ya di rakyat Indonesia ini ya ditembaki oleh Belanda dan Sultan Hamid ini malah tidur di negeri Belanda sana. Oke, saya paham ya. Bendera merah putih? Bendera merah putih ya. Ya, yang bendera, kenapa benderanya? Ya, diklaim Lambang burung Garuda. Lambang burung Garuda. Bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Nggak bener. Nggak bener ya. Nggak bener. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Iya, betul. Yang ini Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Nggak ada itu. Nggak ada, ini semua bohong ya. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi seperti itu ya, yaitu jawaban dari Profesor Anhar Gonggong, yaitu tentang klaim palsu Habib yang pertama tadi itu teman-teman ya. Entah itu Habib siapa namanya ya. Jadi apa yang diklaim oleh ya oknum Habib tadi itu bahwasanya kemerdekaan Indonesia ini ya atas perintah dari Habib Ali Kuitang ya. Lalu kemudian bendera merah putih dan yang pokoknya ya Habib ini ada apa namanya itu peran penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Namun itu semua klaim palsu dan itu sudah dibantah oleh Profesor Anhar Gonggong. Nah, teman-teman, jadi intinya ya, kenapa Habib ini suka mengklaim ya, klaim-klaim yang palsu ini? Agar apa ya, teman-teman ya? Agar masyarakat Indonesia, terutama orang-orang pribumi Muslim, ini agar menghormati mereka bahwasanya nih, kakeknya itu ya, kakek buyutnya itu seorang pejuang ya, seorang berperan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Cuma ya semestinya untuk kepentingan kelompoknya saja ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ya maka dari itu, ya itu semua klaim yang diklaim oleh Habib tersebut itu semua palsu dan tidak ada yang benar. Dan itu sudah dibantah oleh Profesor Anhar Gonggong. Teman-teman ya, kuburan saja itu bisa diklaim palsu ya, bisa dibuat oleh Baklawi ya. Jadi dibaklawikan kuburan itu ya. Apalagi ini yang lebih penting lagi tentang kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ini kan lebih penting ya, karena mencakup seluruh warga negara Indonesia. Nah, ini sudah dibantah ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu ya teman-teman, jadi memang Habib-Habib ini kalau berceramah itu ya dia tuh pinter gitu ya, pinter ngibulnya gitu ya teman-teman ya. Nah, itu saja ya teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.